Aduh, gue lapar banget nih. Mana tadi sebelum berangkat gue nggak sempet sarapan dulu lagi. Nih buat lo lapar kan? Wah, makasih ya Han. Hana buat gue mana? Lo nggak beliin buat gue juga? Sorry ya Sin, tadi udah habis. Cuma tinggal 2 ini aja buat gue sama Bella. Sinta, sorry ya, gue nggak ada maksud kok buat caper sama Hana. Tapi emang kali ini Hana baik banget sama gue. Dia traktirin gue. Tenang aja Sinta, kita kan bisa makan yang lain. Tenang aja, gue traktir kok, oke? Sinta, lo baliknya sama siapa? Seperti biasa, gue pulangnya sama Hana. Sorry Sinta, gue nggak bisa anterin lo pulang. Gue pulangnya sama Bella. Kasian dia, kakinya lagi sakit. Sinta, bisa nggak lo pulangnya sendiri aja dulu? Jangan sama Hana terus. Hana juga berhak kali pulang sama siapa aja, termasuk sama gue. Udah Sinta, pulangnya sama gue aja. Sinta, kamu mau kemana malam-malam gini? Mau main ke rumah Hana mah, kenapa? Beberapa bulan yang lalu, Mama udah bilang kan, kalau Mama sama Papa ada tugas di luar negeri. Kalau kamu mau ikut, minggu depan kita berangkat sayang. Nanti Sinta pikir-pikir dulu ya Mah. Iya, kamu pikir-pikir aja dulu. Keputusan kamu akan kita dengarkan. Gue harus kasih tahu Hana dulu. Hana, lo di rumah nggak? Han? Sinta, lo ngapain kesini? Nggak bilang dulu lagi. Ada sesuatu yang mau gue omongin sama lo, Han. Boleh nggak untuk malam ini gue nginep di sini? Nggak bisa, Sin. Gue malam ini mau tidur di rumahnya Bella. Ya udah deh, nggak jadi. Gue pulang dulu ya. Indah. Lah, Sinta, tumben main kesini nggak bilang-bilang. Ada apa? Apa ada masalah? Iya, sengaja gue nggak kasih tahu kok, soalnya dadakan. Oh ya Indah, minggu depan gue bakal pindah sekolah. Gue juga bakal pindah rumah. Pindah? Pindah kemana Sinta? Kok dadakan? Ke luar negeri. Gue mau ikut nyokap gue ke sana. Hana tahu nggak? Gue nggak sempat bilang sama Hana. Gue minta tolong sama lo ya Indah. Tolong bilang sama Hana kalau gue bakal pindah minggu depan. Indah, lo lihat Sinta nggak? Tumben hari ini itu anak nggak masuk. Lah emangnya lo nggak tahu ya? Sinta kan pindah ke luar negeri, ikut kedua orang tuanya. Kalau emang Sinta itu pindah, nggak mungkin kali dia pindah gitu aja. Nggak bilang sama gue dulu. Sinta bukannya nggak mau bilang, cuman lo nya aja yang nggak ada waktu buat dengerin dia. Ada sesuatu yang mau gue omongin sama lo Han. Boleh nggak untuk malam ini gue nginep di sini? Berarti pas malam-malam itu Sinta datang ke rumah gue mau pamitan. Enggak, ini nggak bisa dibiarin. Sinta nggak mungkin pergi gitu aja. Ternyata benar ya, persahabatan yang lebih dari 3 orang bakal hancur. Lagian Sinta itu lebay tau nggak? Gitu aja udah pindah ke luar negeri. Diem lo. Ini semua tuh gara-gara lo tau nggak? Gara-gara kehadiran lo, persahabatan gue, Sinta dan Hana itu berantakan. Andai aja lo gak pernah datang, mungkin saat ini kita bertiga akan baik-baik aja. Ih buruan Hana makannya. Bisa-bisanya makan lelet, bentar lagi jam masuk. Hana yuk, udah mau jam masuk nih. Woi tungguin. Han, lo gak kangen apa sama Sinta? Semenjak Sinta udah gak ada, kita sepi. Hei jangan salah ya, meskipun gue udah gak ada, udah meninggoy, gue masih ada di samping kalian kok. Udahlah, jangan bahas Sinta. Dia sekarang udah tenang di sana. Bener gak sih jawabannya? Gak bisa mikir lagi gue. Ih Hana, jawabannya salah. Awas aja lo ya Han, kalau nilai lo rendah. Han pulang sama gue yuk, kebetulan gue gak ada temennya. Hana jangan mau Han. Han jangan mau Han, dia itu jahat.
Dia tuh suka usil. Yuk guys. Andai aja gue bisa ngomong. Panas banget. Woi, Han, lo kalau mau ganti baju, lihat-lihat dong. Lo gak malu sama gue? Gak apa-apa lah, kan sama-sama cewek. Lo bisa lihat gue, Han? Ternyata gue cantik banget ya. What? Lagi ngaca rupanya. Ternyata tanpa gue pun Hana masih baik-baik aja. Ya udah deh, ngapain juga gue sering gangguin Hana. Mending gue balik ke alam gue. Gue kangen sama Sinta. Semenjak Sinta udah gak ada, gue gak pernah lagi lihat dia. Tapi gue merasa Sinta selalu ngikutin gue. Iya, kita juga ngerasa kehilangan Sinta. Sinta akan selalu hidup di hati kita. Gue akan selalu main ke makam Sinta. Hayo, anak ibu lagi apa? Fokus banget dari tadi. Ibu, ini lagi main HP. Ibu belum tidur. Ibu belum ngantuk. Oh iya nak, kamu kan sekarang udah dewasa. Masa kamu belum punya pacar? Udah punya pacar belum? Sebenarnya sih aku udah punya cowok, Bu. Dia orangnya baik. Emangnya pacar kamu itu udah punya apa? Udah punya rumah belum? Dia belum punya rumah, Bu. Emangnya kenapa sih, Bu? Setiap kali aku punya cowok, Ibu selalu nanyain cowok aku punya rumah atau enggak. Aku kan enggak mandang dari harta, Bu. Ibu hanya mau kamu menikah dengan laki-laki yang sudah punya rumah sendiri, bukan tinggal sama orang tuanya. Tapi orangnya baik kok, Bu. Bahkan keluarganya juga baik. Aku udah pernah main ke rumahnya, dikenalin sama ibunya. Ibunya baik banget sama aku. Nak, dengerin ibu baik-baik. Mau sebaik apapun kamu kepada keluarga suamimu suatu saat nanti, kamu tetaplah orang luar. Kamu gak akan pernah menjadi bagian dari mereka. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika menikah adalah ketika anak laki-laki menikah, dia akan diperlakukan selayaknya raja di rumah keluarganya istrinya. Tapi ketika anak perempuan yang menikah, dia akan diperlakukan seperti orang luar. Silahkan suamimu membawamu pergi suatu saat nanti, tapi tidak akan pernah ibu izinkan jika masih serumah sama mertuamu. Karena kehidupan setelah menikah tidaklah seindah yang kamu kira. Bawa laki-lakimu ke sini besok ya. Baiklah semua, acara selanjutnya adalah tuan rumah ingin menyampaikan beberapa pesan untuk kedua pengantin. Teruntuk kamu, wahai menantuku, yang pertama kali memeluk putriku adalah aku, bukan kamu. Yang pertama kali mencium putriku adalah aku, bukan kamu. Jika suatu saat nanti kau tidak lagi mencintainya, jangan sakiti dia, jangan duakan dia, apalagi kau sampai memukulnya. Jika suatu saat nanti kau sudah tak sanggup mencintainya dan menjaganya lagi, kembalikan dia padaku. Aku akan membawanya pulang. Takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu.
Nih buat lo, gue beliin lo batagor. Lo suka kan? Ngapain sih lo repot-repot, Christian? Gue juga bisa kali beli sendiri. Tadi pas gue di jalan gak sengaja ada orang jual batagor. Jadi gue beliin buat lo deh. Tapi masalahnya gue udah kenyang. Tadi sama si Udin udah dibeliin batagor kok. Gue tahu Citra. Untuk sekarang gue sedang berusaha supaya gue bisa dapetin kembali hati lo. Citra, lo kenapa sih? Christian itu gangguin gue terus, Udin. Gue jadi males deh. Ya bagus dong, harusnya lo kan seneng. Dulu kan lo yang suka sama Christian, sampai ngejar-ngejar gitu. Iya, gue dulu emang suka sama Christian. Tapi itu kan dulu, sekarang udah enggak. Lagian, ini semua salah Christian kok. Dia kan yang mandang fisik. Udahlah Citra, jangan diambil pusing. Lagian kan sekarang lo cewek gue. Iya, tapi kan kita cuma pacar bohongan, bukan pacar beneran. Jadi lo mau kita pacaran beneran gitu? Deh, apaan sih, nggak mau, is. Citra, kita pulang bareng yuk. Gak apa-apa kok pulang bertiga sama Udin juga. Lah, Christian, lo ngapain juga jalan kaki? Bukannya lo naik mobil ya? Gue pengen jalan kaki aja. Capek soalnya, kemana-mana naik mobil terus. Lo nggak keberatan kan, Udin? Tolong beli bunganya dong, satu aja, please. Ya udah, gue mau satu. Citra, ini buat lo. Yang paling manis, aduh mama